Diana tidak tampil sendiri. Hari ini Diana ditemani oleh. Halo adik-adik, sudah kenal kakak belum? Perkenalkan, nama kakak Kak Lois. Ya, kakak guru baru di sekolah minggu ya. Nah, adik-adik sudah kenal kan dengan Kak Luis, dan adik-adik apa kabarnya di rumah? Tentunya sehat-sehat, dan pastinya Kak Luis mereka sekarang lagi menjalani liburan kenaikan kelas. Apakah semuanya naik kelas? Yang pastinya anak-anak sekolah minggu semuanya naik kelas dan hasilnya pasti ya baik-baik ya Kak Luis ya. Oke, liburan kali ini di rumah saja karena pandemi masih belum berlalu ya Kak Luis ya. Betul sekali. Jadi lebih aman di rumah aja nonton kita yang beribadah sambil beribadah adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa yang dibawakan oleh Kak Luis. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada kesempatan hari ini kami bisa berkumpul untuk ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya ibadah kami berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik dan Kak Luis, kita mau memulai ya penyembahan. Siapkan hati semuanya, kita mau menyapa Bapak kita. Dan adik-adik pastinya juga sudah sapa papa mamanya di rumah ya. Sekarang kita mau menyapa Bapak kita yang ada di surga. Kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Ku memuji, kau bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita kasih lagi terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah
bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ya, adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan lebih semangat lagi. Nah, ada teman kita ya, ada satu sobat kita yang setia. Siapa ya Kak Luis ya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Karena mungkin sahabat di dunia ini tidak seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sobat yang setia. Saat yang lain tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Ada satu sobatku. Sambil tepuk tangannya adik-adik ya. Goyang-goyangkan badannya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Itu kan adik-adik, Yesus itu adalah sobat yang setia. Nah, satu lagi kita akan nyanyikan satu lagu lama, Kingkong Badannya Besar. Siap-siap bergaya seperti yang gaya yang biasa kalian nyanyikan kalau waktu kita pertemuan offline. Ya, adik-adik ya, bergaya sesuka-sukanya saja. Kingkong Badannya Besar. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Luis pernah nggak lihat burung-burung ya? Pernah dong. Nah, burung-burung itu menabur enggak ya? Tapi bagaimana ya dia caranya makannya? Tuhan yang pelihara. Oh,
di rumah tidak perlu takut. Dengan keadaan yang sekarang, tetap percaya bahwa Tuhan masih memelihara adik-adik semua, adik-adik dan seisi rumah adik-adik. Kita nyanyikan satu lagu, Burung Pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Lebih cepat lagi ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oh, dari lagu ini kita nggak perlu khawatir lagi ya Kak Luis ya. Tuhan sanggup memelihara kita. Burung pipit, bunga bakung di padang aja Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaan Tuhan yang istimewa. Nah adik-adik, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang manis, duduk tenang, Alkitabnya siap di sampingnya, dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau juga berkati adik-adik sekolah minggu yang turut mendengarkan di rumah. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, bertanam, dan boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, dengarkan firman Tuhan. Seru loh, rugi kalian tidak mendengarkannya dengan tekun dan dengan tenang. Ayo. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali Kak Ima boleh lagi bertemu dengan adik-adik di ibadah online pagi hari ini. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman. Tapi adik-adik, hari ini pagi ini sebelum kita mendengarkan firman, Kakak Ima mau main games dulu ya. Mau main games yang seru. Gamesnya itu yaitu mengeluarkan odol dari tempatnya dan memasukkan kembali. Nah, tapi Kak Ima butuh bantuan 2 orang kakak sekolah minggu nih adik-adik. Kak Ima tidak bisa sendiri ya. Ya, Kak Ima dibantu oleh Kakak Ain. Kita panggil dulu ya, Kak Ain. Nah, kemudian yang kedua kakak dibantu oleh Kak Alfred. Kita panggil ya, Kak Alfred. Nah, ini dia teman Kak Ima yang ingin membantu Kak Ima di pagi hari ini untuk bermain games, mengeluarkan odol dari tempatnya dan memasukkan kembali. Yuk kita main games adik-adik. Oke, kita mulai gamesnya. Yang merah Kak Ain dan yang hijau Kak Alfred. Oke adik-adik di rumah, kita hitung sama-sama ya. Hitungan ketiga, mulai mengeluarkan odolnya. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2,
masih banyak yang sisa? Ya, sepertinya sisa segini adik-adik, sisa sedikit ya. Ya, sisa segini punya Kak Ain. Sekarang punyanya Kak Alfred, kita lihat yuk adik-adik sama-sama. Wow, ternyata punya Kak Alfred lebih banyak sisa ya dibandingkan dengan Kak Ain. Berarti pemenangnya adalah Kak Ain. Nah, berarti pemenangnya adalah Kak Ain. Yeay. Nah, sekarang adik-adik, game selanjutnya kita akan bermain games memasukkan odol kembali ke dalam tempatnya. Wah, pasti sulit ya adik-adik ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba dulu ya. Kak Ain dan Kak Alfred memasukkan kembali odolnya. Siapakah pemenangnya? Yuk kita lihat. Nah, oke adik-adik, sekarang kita main games memasukkan odol kembali ke dalam tempatnya ya. Kita hitung sama-sama adik-adik. Hitungan ketiga, Kak Ain dan Kak Alfred memasukkan odol kembali ke tempatnya ya. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ya, masukkan. Kayaknya ribet ya adik-adik ya, susah ya memasukkan kembali. Lebih gampang dia mengeluarkan. Ya, ayo. Nah, kita hitung lagi mundur adik-adik ya, sampai 5 ya. Kita hitung mundur. Nanti di hitungan ke 1 stop ya. Yuk kita hitung sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Nah adik-adik, games memasukkan odol ke tempatnya kembali sudah selesai ya. Nah sekarang kita lihat siapa pemenangnya adik-adik. Ini adalah lepean Kak Ain yang berwarna merah ya. Dan kemudian yang di sini lepeannya Kak Alfred yang berwarna hijau. Nah, dari yang dua ini kita lihat adik-adik, sepertinya pemenangnya adalah Kak Alfred ya, yang warna hijau. Yeay, selamat ya buat Kak Alfred. Nah, adik-adik, dari games tadi memasukkan odol dan mengeluarkan odol, dari tempatnya dan memasukkan kembali, kira-kira yang lebih sulit yang mana adik-adik? Pastinya yaitu memasukkan odol ke tempatnya kembali. Nah, hari ini adik-adik, firman yang ingin Kak Ima sampaikan ada persamaannya dengan firman yang Kak Ima sampaikan pada pagi hari ini ya, yaitu tentang perkataan ya. Nah, persamaannya adik-adik yaitu terkadang kita ya, Kak Ima dan adik-adik di rumah lebih gampang mengeluarkan perkataan ya, gampang sekali kita mengeluarkan perkataan-perkataan mungkin baik itu yang negatif ya. Namun untuk mempertanggungjawabkan omongan yang kita keluarkan itu adik-adik sangat sulit sekali ya. Nah, untuk itu adik-adik, tema di bulan ini yaitu tentang memperbaharui perkataan dan perbuatan ya, tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Yuk kita baca sama-sama adik-adik ya yang ada di rumah. Kolose 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Nah, adik-adik, Kak Ima mau tanya, dari seluruh organ tubuh kita ini, yang kira-kira yang paling kecil apa adik-adik? Benar, lidah ya. Yang paling kecil itu adalah lidah. Lidah kita ini kecil dan tidak bertulang ya. Tapi adik-adik, lidah kita ini memiliki kuasa ya. Tuhan menciptakan lidah kita. Lidah kita ini berkuasa ya. Lidah kita ini banyak fungsinya adik-adik. Boleh mencicip ya. Kalau mama masak di dapur kita boleh mencicip ya kan, dengan lidah. Nah, kemudian juga adik-adik, lidah kita ini juga bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya. Contohnya mengejek teman ya kan, atau mungkin kita melawan orang tua, atau mungkin kita memarah adik-adik ya, suka bentak adik kita. Nah, itu mempergunakan mulut lidah kita ini tidak baik adik-adik. Namun pagi hari ini Tuhan mau lidah kita ini kita pergunakan dengan baik ya. Mari kita pergunakan lidah kita ini mengeluarkan kata-kata yang
positif ya, karena lidah kita ini penuh dengan kuasa. Karena lidah kita penuh dengan kuasa, untuk itu mari kita mengeluarkan hal-hal yang positif ya kan. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang positif, suka memuji teman kita, suka memuji adik kita, sayang sama adik gitu ya, kita memperkatakan berkat, maka Tuhan pun akan memberikan hal-hal yang positif untuk kita adik-adik. Nah, Kak Ima berharap ya, semoga adik-adik di rumah semakin hari, semakin minggu, setiap bulan perkataan kita semakin diperbaharui. Kak Ima yakin kalau kita memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka yang kita lakukan juga pasti ya positif. Tapi kalau perkataan kita, pikiran kita tidak baik, maka yang kita lakukan juga tidak baik, ya kan? Nah, untuk itu adik-adik, Kak Ima berharap semoga di bulan ini sampai seterusnya adik-adik di rumah semakin diperbaharui lebih baik lagi ya. Nah, demikian firman Tuhan di pagi hari ini adik-adik. Ada sebelum Kak Ima tutup, ada 3 poin bagaimana caranya supaya perkataan kita selalu diperbaharui oleh Tuhan. Yang pertama yaitu mengucap syukur, dan yang kedua di dalam setiap tindakan dan di dalam setiap ucapan terlebih dahulu mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Contohnya kalau kita mau bekerja atau mau berangkat ke sekolah, atau mungkin kita mau marah nih ya kan, adik kita suka mengganggu kita, atau mungkin adik kita mengambil buku gitu ya, kita mau marah. Sebelum marah adik-adik bilang dalam nama Tuhan Yesus, pasti tidak marah ya kan. Kak Ima yakin kalau kita melakukan segala sesuatu dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus, pasti tidak akan jadi marah, tidak akan jadi mengeluarkan kata-kata yang negatif. Yang ketiga yaitu tenang. Ya, ada 3 cara adik-adik bagaimana supaya perkataan kita semakin diperbaharui oleh Tuhan. Yang pertama yaitu mengucap syukur. Kemudian yang kedua, dalam setiap tindakan selalu memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga yaitu tenang. Belajar untuk tenang. Ya, cuma 3 aja adik-adik ya. Nah, demikianlah firman Tuhan yang Kak Ima sampaikan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat untuk adik-adik dan boleh kita kerjakan sama-sama. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami juga melihat ilustrasi games pada pagi hari ini Tuhan. Kami sadar Bapak bahwa setiap perkataan yang kami keluarkan Tuhan, itu akan kami pertanggungjawabkan. Bahkan terkadang kami gampang sekali Tuhan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ajari kami Bapa untuk senantiasa memperbaharui perkataan kami dan tindakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhannya bagus kan? Bisa tulis ya? Bagus, ada gamesnya pula loh. Nah, di firman Tuhan itu diajarkan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang sudah kita keluarkan. Kita harus mengatakan hal-hal yang positif. Bagaimana caranya? Seperti tadi Kak Ima sudah sebutkan, ada 3 kunci dalam melakukan semuanya itu. Ingat ya adik-adik ya, jangan cuma tadi dengar tapi nanti tidak dilakukan. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau nyanyikan satu lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sudah mendengar firman-Mu. Kau berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kau berkati mereka Tuhan dalam menikmati masa liburan kenaikan kelas mereka. Kau berkati mereka, Kau menjaga, Kau melindungi mereka, menutup bungkus mereka dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Kau berkati mereka dan seisi rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat berlibur ya, tapi tetap di rumah, tetap menggunakan masker kalau adik-adik sedang berada di luar. Jaga kesehatan selalu mencuci tangan jika kalian habis memegang sesuatu. Tetap semangat, nikmati liburan kalian dengan ceria. Nanti akan mulai tahun ajaran yang baru dan semangat yang baru. Sahabat saudara, dan semangat shalom. Oke adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah tiap minggunya meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Kita pakai masker. 3. Jangan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.